jadwal ASEAN Cup 2024 berubah, media Vietnam sebut timnas Indonesia jadi tim paling diuntungkan. Erick Thohir bawa kabar gembira, timnas Indonesia akan gelar laga uji coba melawan Belanda. Shin Tae-yong bahagia, mantan kapten timnas Belanda junior berpotensi perkuat timnas Indonesia. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang paling diuntungkan menyusul perubahan jadwal ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, awalnya menjadwalkan ajang ASEAN Cup 2024 bergulir pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Namun, turnamen tersebut rupanya mengalami perubahan jadwal alias diundur menjadi 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Alasan diundurnya ASEAN Cup 2024 karena AFF ingin menghindari konflik dengan jadwal dua Piala Asia, yakni AFC Champions League Elite, sebelumnya bernama AFC Champions League, dan AFC Champions League 2, sebelumnya bernama AFC Cup. Perubahan jadwal ASEAN Cup 2024 tentunya sedikit banyak akan memengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta. Akan tetapi, salah satu media Vietnam menyebut timnas Indonesia menjadi tim yang paling diuntungkan dengan perubahan jadwal ASEAN Cup 2024. Penyelenggara ASEAN Cup membuat titik balik perubahan jadwal, Indonesia mendapat manfaat besar. Tulis judul dalam artikel THO247VN. Indonesia menjadi tim yang paling diuntungkan saat ASEAN Cup 2024 ditunda. Pasalnya pelatih Shin Tae-yong dan timnas Indonesia akan mengikuti dua ajang yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup 2024. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan memainkan dua pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu raksasa Asia Jepang pada 14 November 2024. Kemudian melawan Arab Saudi 5 hari berselang, 19 November 2024. Awalnya, timnas Indonesia dibuat pusing untuk menentukan siapa pelatih yang akan menangani tim merah putih mengingat bentroknya dua ajang tersebut. Namun, PSSI baru-baru ini memutuskan bahwa Shin Tae-yong tetap akan menangani timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia serta ASEAN Cup 2024. Setelah pengumuman tersebut, timnas Indonesia rencananya akan lebih fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memainkan skuad utama. Sedangkan untuk ASEAN Cup 2024, skuad Garuda berencana menurunkan pemain U23. Dan sekarang, dengan mundurnya jadwal ASEAN Cup 2024, media Vietnam mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan memiliki keuntungan untuk mendapatkan personel yang diinginkan. Di saat yang sama, pelatih Shin Tae-yong juga menambah kemampuan untuk mendapatkan personel yang diinginkan. Tulis THO247VN dalam laporannya. Pasalnya, waktu penjadwalan ulang ASEAN Cup hampir bertepatan dengan libur musim dingin kejuaraan Eropa. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara kawasan ini. Sebagai informasi, di ajang ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di pertandingan pertama, timnas Indonesia akan melawan Myanmar. Sedangkan timnas Vietnam bakal menghadapi Laos pada 20 November 2024. Sementara itu, di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencana untuk menggelar pertandingan uji coba antara timnas Indonesia melawan Belanda. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya usai bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Grijrens. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Lambert Grijrens membahas potensi kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan, tambah Menteri BUMN tersebut. Selain di bidang energi dan pangan, pertemuan antara Erick Thohir dan Lambert Grijrens juga membahas soal sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan, PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, akan berkolaborasi. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB, tulis Erick Thohir.
Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba. Bukan hanya level senior, uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda itu akan digelar di semua kelompok umur. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita, katanya. Terakhir kali Timnas Indonesia bertemu Belanda terjadi pada 2013 lalu. Ketika itu, laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pada pertandingan tersebut, Belanda yang dilatih Louis van Gaal mengalahkan Indonesia dengan skor telak 3-0. Kemenangan Belanda diraih lewat 2 gol Siem de Jong dan Arjen Robben. Sebab, mantan kapten Timnas Belanda Junior, Mike Lane, berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah unggahan akun Instagram Football Indonesia. Akun ini menulis informasi bahwa Mike Lane bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan, Fardy Bahdim. Fardy Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam Mike Lane, 19 cm. Mike sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya, tulis akun Football_Indonesia A. Kabar di atas cocok dengan apa yang disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Di channel YouTube-nya, ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang tidak pernah dibahas media-media di tanah air. Jika benar Timnas Indonesia mendapatkan Mike Lane, tentunya skuad Garuda sangat diuntungkan. Mike Lane merupakan salah satu pemain muda terbaik di Belanda. Statusnya yang pernah menjabat sebagai Kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan Timnas Belanda kelompok umur, U17 dan U19, adalah tolok ukurnya. Ia menjabat sebagai kapten saat Timnas Belanda U17 finish runner-up di Piala Eropa U17 2022. Tahun ini, Mike Lane juga 2 kali dipercaya sebagai kapten dari 3 pertandingan bersama Timnas Belanda U19. Untuk posisi bermain, Mike Lane biasa bermain sebagai gelandang sentral, tapi juga dapat diperankan sebagai bek tengah maupun fullback kiri. Jadi, apakah Mike Lane yang baru saja dibeli klub Liga 1 Belanda Sparta Rotterdam ini segera diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam waktu dekat? Menarik untuk dinantikan.